Saya akan menjelaskan tentang asal mula makhluk hidup, ciri-ciri, dan organisasi kehidupan makhluk hidup. 1. Teori abiogenesis. Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetus pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan. Sehingga muncul sebutan generatio spontanea. Misal, cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul. 2. Teori biogenesis. Para ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap teori tanpa pembuktian yang secara ilmiah. Maka itu, beberapa ilmuwan berusaha membuktikan kebenaran teori abiogenesis yang sudah sangat bertahan lama. Francesco Redi pada tahun 1688. Hasil dari percobaan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan dari Redi bahwa jika lalat dicegah untuk tidak meletakkan telur pada daging, maka makhluk hidup yaitu belatung tidak akan muncul dari daging tersebut. Jadi, menurut Redi, makhluk hidup berasal dari telur. Lazzaro Spallanzani pada tahun 1750. Melalui percobaannya, Lazzaro menyatakan apabila kaldu dididihkan dan kemudian ditutup rapat, tidak akan terjadi pembusukan sehingga tidak akan dijumpai makhluk hidup. Louis Pasteur pada tahun 1688. Louis akhirnya mengambil kesimpulan bahwa adanya kehidupan berasal dari kehidupan lain yang menghasilkan teori-teori lainnya. 3. Teori evolusi kimia atau neobiogenesis. Stanley Miller pada tahun 1953 membuktikan hipotesis Oparin dan Haldane dengan membuat percobaan yang meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas-gas seperti metan, amonia, uap air, dan hidrogen. Miller percaya bahwa pembentukan senyawa kompleks penyusun makhluk hidup tidaklah mudah dan memerlukan jutaan tahun untuk terjadinya evolusi kimia, hingga terbentuk makhluk hidup sederhana. Jadi, terbentuknya makhluk hidup tidak semudah yang dianut abiogenesis. 4. Teori panspermia. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis dan mengemukakan bahwa benih kehidupan yang sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Benih kehidupan tersebut berkembang di mana saja yang lingkungannya memungkinkan. Jadi, asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Teori ini berhipotesis bahwa organisme mikroskopis datang dari luar angkasa, kemudian berkembang dan berevolusi di dunia. 5. Teori penciptaan. Teori penciptaan yang bersumber dari agama yang kebenarannya tidak untuk dibuktikan secara ilmiah, karena teori tersebut datang dari Tuhan yang diyakini oleh keimanan dan bukan hasil pemikiran manusia. Ciri-ciri makhluk hidup. Disadari atau tidak, kita telah mampu mengelompokkan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Misalnya, manusia, ikan, kadal, gajah, burung, pohon rambutan, dan bunga. Sementara itu, batu, air, tanah, dan benda buatan manusia seperti meja, kursi, dan lemari dikelompokkan dalam makhluk tak hidup. Ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Ciri-ciri pertama yang ditunjukkan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup dilakukan oleh makhluk tak hidup adalah bernapas. Semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, melakukan proses ini untuk berlangsung siang dan malam selama makhluk tersebut hidup. Kemampuan untuk berkembang biak merupakan suatu gejala besar yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Organisasi kehidupan. Makhluk hidup dibentuk oleh sel, yaitu ada yang dibangun oleh satu sel atau uniseluler,
misalnya bakteri, atau dapat berupa kumpulan sel atau multiseluler, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam sel berlangsung semua kegiatan kehidupan, seperti respirasi, ekskresi, transportasi, dan sintesis. Pendek kata, sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Jaringan adalah sekumpul sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Organ-organ yang dimiliki tumbuhan berbeda dengan yang dimiliki hewan dan manusia. Sistem organ. Organ tubuh makhluk hidup tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling bergantung dan saling berpengaruh dengan organ lainnya. Sekian dan terima kasih.